Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida, peserta Latsar CPNS Golongan 3 2021, Pemerintah Kota Banjarbaru, Angkatan 10 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik terbagi 4, yakni yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya, ada aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terbagi 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan dua pihak antara individu, kelompok, maupun institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yakni aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memperoleh hasil yang maksimal. Aspek yang ketiga yaitu membutuhkan laporan. Yakni laporan ada 2, yaitu laporan dari individu maupun institusi. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi di sini yakni berupa sanksi atau penghargaan. Yang kelima yaitu memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Terbagi 3. Yang pertama yaitu peran demokratis, yakni untuk penyediaan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yakni untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terbagi 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan akuntabilitas, yang pertama akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas organisasi, yakni hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian ada akuntabilitas kelompok, yakni kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, yakni hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas yang kelima itu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal yakni nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Untuk menjadi PNS yang akuntabilitas, yakni PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab. Pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Demikian penyampaian learning journal terkait dengan akuntabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.